Oke, ini dia teman-teman. Saya lagi lihat klasemen sementara Serie A. Milan masih berada di peringkat nomor 1. Ya, karena kan mereka menang lagi lawan Bolonya dengan skor 1-2. Internazionale Milan berada di peringkat nomor 2. Luar biasa ya Internazionale Milan ini. Banyak meraih kemenangan, artinya 3 poin. Mereka menang lawan Benevento dengan skor 4-0. Luar biasa, mereka bisa menang dengan jumlah gol yang banyak di kandang Benevento. Kemudian Juventus sekarang perlahan-lahan sudah mulai menemukan performa mereka. Dan mereka menang lagi, luar biasa, di kandang Sampdoria dengan skor 0-2. Artinya ini tidak akan mudah untuk menebak siapa yang akan menjadi juara Serie A musim ini. Karena begitu banyak tim yang terlibat untuk bisa menjadi juara. Apalagi kita tahu sebelumnya kan Juventus terus yang menjadi juara. Ya wajar sekarang tim-tim lain mulai berbenah dan mereka juga berusaha agar bisa menghentikan Juventus untuk menjadi juara ke-10 kalinya. Tapi hati-hati loh, Juve sekarang sudah bangkit. Anyway, saya tidak ingin membahas Juventus, Inter, pertandingan kedua tim tersebut. Bukan karena saya tidak suka, tapi saya tidak menonton. Kalau saya hanya nonton dari highlights, agak sulit untuk memberikan analisa saya di konten-konten channel YouTube Bola Bung Binder. Jadi, istilahnya tidak menyeluruh. Saya nonton pertandingan Bolonya versus Milan, apalagi mainnya kan pukul 9 waktu Indonesia Barat semalam. Nah itu pas tuh timingnya tuh sambil menunggu pertandingan besar. Jangan lupa Arsenal ini ya, buku Arsenal versus MU berakhir imbang kan 0-0, sesuai kan dengan prediksi saya atau perkiraan lah, jangan ngomong prediksi. Perkiraan saya di konten sebelumnya tentang preview pertandingan Arsenal versus MU. Saya sudah jelaskan di sana bahwa ini akan ketat pertandingan. Jangan harapkan ada banyak gol. Oke, kita fokus ke pertandingan yang ingin saya bahas. AC Milan versus Bolonya. Ada beberapa fakta yang ingin saya infokan ke teman-teman. Yang pertama bahwa Milan selalu mencetak gol di setiap pertandingan tandang mereka musim ini, oke? Dan AC Milan minimal mencetak 2 gol di setiap pertandingan tandang mereka sebanyak 16 pertandingan berturut-turut. Artinya ada sebagian juga pertandingan dari musim lalu. Rekor yang fantastis. Ini luar biasa. Tidak mudah bagi tim bermain tandang bisa selalu mencetak gol, apalagi minimal 2 gol. Jadi saya kira progres Milan ini sudah luar biasa pada saat memang tidak ada yang mengira mereka akan bisa melesat sejauh ini. Dan mereka tetap konsisten. Oke, mereka ada kalah, tapi kan juga mereka tidak selalu diperkuat oleh pemain-pemain inti mereka. Sama juga kan di pertandingan ini memang ada beberapa pemain inti yang sudah comeback, tapi ada juga beberapa pemain inti yang tidak bisa bermain. Salah satunya kita tahu adalah Hakan yang tidak bermain di game ini. Kita tahu Hakan adalah orkestrator dari permainan AC Milan. Ia yang selalu menjadi attacking midfielder yang create the attack and coba juga create chances for other players. Atau juga ia yang coba untuk mencetak gol. Jadi hilangnya Hakan ini mempengaruhi performance dari Milan. Seperti juga performance Milan di game sebelumnya kan. Kita tahu bahwa Milan di game sebelumnya kalah lawan Atalanta pada saat memang Hakan tidak bermain, dan saya juga jelaskan ke teman-teman di konten saya tentang pertandingan tersebut bahwa bedanya Atalanta dan Milan, Atalanta punya Ilicic yang menjadi kreator serangan, tapi Milan tidak punya Hakan dan tampak berantakan pada saat Milan menyerang dan juga tidak solid pada saat bertahan. Maka itu Milan juga tidak bisa mencetak gol di pertandingan tersebut. But in this game, Hakan tidak bermain, tapi mereka menurunkan pemain-pemain lain yang bisa bersamaan membangun serangan secara kolektif. Ini penting juga. Jadi sepertinya sekarang sudah ada antisipasi dari Pioli bahwa tanpa Hakan, ia perlu juga mengandalkan pemain-pemain lain yang bisa membangun serangan secara kolektif. Dari Bolonya saya tidak familiar dengan para pemainnya, tapi yang menarik perhatian saya adalah penjaga gawang dari Bolonya, Skorupski. Ia sempat juga menahan penalti dari Ibrahimovic. Ada pemain baru nih di Bolonya yang dipinjam dari Lille. Adama Soumaoro. Kemudian ada Danilo, pemain veteran. Soriano, Sansone dan juga Orsolini, ini 3 pemain yang menjadi kreator serangan di kubu Bolonya. Dan mereka bermain dengan komunikasi serta koordinasi yang rapi. Bagus sekali nih saat 3 pemain ini terlibat dalam proses membangun serangan. Musa baru tidak banyak mendapatkan chance di game ini. Dari AC Milan ada 2 pemain yang memang tidak bisa bermain, Hakan dan juga Kair. Hakan digantikan Leao, tapi peran Leao lebih seperti free roll di game ini. Ia bisa berada di kiri, bisa berada di kanan. Zlatan as usual is the target man. Ante Rebic sebelah kiri, Salamaker sebelah kanan, Kessie dan Tonali di defensive midfield, Hernandez di sebelah kiri, Romagnoli dan Tomori diberikan kesempatan starter kali ini berduet ya di Serie A, berduet dengan Romagnoli. Sebelumnya kita tahu ia turun menggantikan Kair ya di pertandingan sebelumnya lawan Inter ya, kalau tidak salah di Coppa Italia. And then Calabria bermain di
sisi sebelah kanan atau sektor sebelah kanan. Donnarumma seperti biasa diperlukan Milan untuk melakukan crucial saves. Karena itu dia, defense Milan ini tetap saja belum rapi. Dari flow of the game, saya terus terang tidak melihat pertandingan ini berjalan seru. Karena dari menit-menit awal ini Milan sudah dominan. Banyak peluang dari AC Milan. Dari Ibra saya kira yang banyak peluang. Apalagi pada saat Milan itu mendapatkan penalti pertama, kan sebetulnya juga ada peluang tuh yang Tonali memberikan long ball, ya kan, seperti direct pass. Zlatan melakukan heading, bisa di-save oleh Skorupski, kemudian shooting lagi bisa di-save, tapi akhirnya bola ke Salamakers dan Salamakers yang chip ya, atau lob bola tersebut, dan Leao jelas dilanggar. Itu yang tadi saya jelaskan tentang Leao. Pemain ini seperti free roll perannya di atas lapangan. Yang foulnya juga adalah Dykes. Ya, jelas itu adalah foul, ditarik Leao. Tapi ini yang selalu dikhawatirkan sebetulnya. Yakni Ibra dan Ibra terus dari penalti dan juga dari open play yang perlu mencetak gol bagi AC Milan. Padahal sebelumnya kan Kessie ini sering mencetak gol dari penalti. Akhirnya ia gagal kan. Beruntungnya bagi Milan bahwa Rebic bisa melakukan follow up dan mencetak gol dari rebound tersebut. Dan Rebic dianggap sah mencetak gol tersebut karena ia sebelumnya berada sedikit di luar kotak penalti. Terus apa yang perlu dilakukan Milan? Ya seperti biasa, kalau sudah unggul sedikit defensif. Oke, gak masalah sih defensif, tapi bisa atau tidak defense-nya dengan rapi kan? Nah, ada beberapa kecerobohan yang dilakukan oleh para pemain AC Milan. Saya melihat nih antara Tomori dan juga Romagnoli ini masih bermain sebagai individu. Ini jelas nih, terlihat nih. Karena jarak di antara kedua pemain ini tidak selalu rapat, tidak selalu dekat. Nah, itu yang membuat Bologna mendapatkan beberapa peluang mencetak gol di menjelang babak pertama berakhir, walaupun sebelum itu Milan juga mendapat peluang kan untuk mencetak gol dari Calabria. Itu luar biasa loh, heading dari Calabria. Dia kan adalah fullback Calabria, tapi aktif menyerang. Bahkan dia ini lebih frontal menyerang daripada Hernandez. Hernandez tuh menyerang dengan membangun serangan dari belakang atau tengah. Tapi Calabria ini bisa tiba-tiba berada di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Dan terlihat ia melakukan sebuah heading yang bisa di-save oleh Skorupski. Ia juga ada melakukan shooting yang saya kira off target. Itu di babak pertama. Di babak kedua juga ia mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save Skorupski. Jadi pemain ini memang luar biasa, tapi lagi-lagi perlu juga konsentrasi di belakang. Kan akhirnya ia melakukan sebuah blunder tuh. Saat ia kontrol bolanya tidak rapi, memberikan peluang ke pemain Bologna, di mana Dominguez hampir mencetak gol bagi Bologna. Sebelumnya juga kita tahu Sansone hampir mencetak gol yang mendapatkan umpan dari Soriano. Jadi itu dia saya jelaskan tadi kan, Soriano, Sansone dan juga Orsolini. Ini tiga pemain ini sangat berbahaya dalam membangun serangan. Milan di babak kedua nih ya tentu di awal-awalnya mereka akan coba ngegas lagi. Itu 0-1 kan belum aman. Apalagi Bologna sudah bisa menciptakan dua peluang berbahaya on target yang di-save Donnarumma. Bagus nih save-nya dari Donnarumma. Jadi mereka perlu nih mencetak gol tambahan. Dan very good pass ya by Leao. Saya kira nih Leao pemain yang penampilannya bagus di game ini. Sebagai outfield player. Selain juga Donnarumma yang banyak melakukan save kan sebagai goalkeeper. Itu passingnya bisa akurat begitu tertuju ke Ibrahimovic. Dan saya kira jika Adama Soumaoro tidak melakukan handsball, maka Ibra pasti dapat tuh bola. Tapi tampaknya Adama ini sedikit gugup ya. Jadi ia antara melihat bola atau melihat Ibra, akhirnya terkena tangan dari Adama. Itu jika Adama tidak melakukan handsball, maka saya kira Ibra pasti dapat itu bola. Ia sudah siap tuh untuk kontrol dengan dadanya. Tapi ya handsball dari Adama yang sepertinya tidak fokus ya antara melihat bola dan juga melihat posisi Ibra. And then bagusnya di sini Kessie yang ambil penalti. Dan Kessie bisa mengkonversikan penalti tersebut menjadi gol, menendang ke tengah saya kira. Hampir juga tuh dibaca oleh Skorupski. Ini adalah gol ke-7 bagi Kessie dan saya kira 6 nih dari penalti yang dicetak Kessie musim ini. Ya udah gak masalah dia cetak 6 dari penalti karena kan posisinya adalah defensive midfield. Tapi ia bekerja keras loh di game ini. Kapan saja dibutuhkan ia maju untuk mendukung serangan dari AC Milan. Bologna perlu melakukan fight back dan mereka melakukan beberapa pergantian pemain, yakni pelatihnya Mihailovic, kita tahu pemain yang hebat dulu, free kicknya dengan kaki kirinya luar biasa ya, mematikan. Dan yang saya melihat bahwa ada pemain veteran yang masuk di sini, Palacio. Ya, saya tahu pemain ini sebelumnya bermain untuk Inter, luar biasa pemain ini. Dan pada saat Palacio masuk, yang digantikan adalah Dykes, ya, pemain bertahan. Artinya Bologna ingin mencetak gol. Karena memang defense Milan kan gak rapi. Walaupun Tomori bermain bagus, saya kira di game ini ia banyak memenangi duel-duel di udara. Tapi ada juga kan kesalahan clearance yang ia lakukan tuh. Tapi masih bisa diamankan oleh Donnarumma.
Jadi Bolonya coba untuk mencetak gol melalui proses umpan-umpan jarak pendek agar menyulitkan para pemain Milan yang berada di defense, karena para pemain Milan yang di defense tidak melakukan high pressing. Ya, mereka tidak lakukan high pressing karena kan sudah ada Kessie dan juga Tonali. Dan Tonali juga kita tahu di game ini, biar saya tidak lupa, diganti oleh Benacer, betul kan? Tapi ini yang selalu dikhawatirkan, bahwa kesalahan di defense Milan atau oleh pemain bertahan Milan. Sebelumnya Calabria kan di babak pertama, terus Hernandez kehilangan konsentrasi atau mungkin ia mencoba membangun serangan tapi diblok. Nah, Palacio dengan mendapatkan bola tersebut, ini kan pemain yang pintar dan juga kreatif. Ia sebetulnya bisa saja langsung syuting jika ia egois. Tapi pintarnya ia memberikan passing ke sebelah kanan ke Olsen, dan Olsen cutback ke Poli. Memang ada beberapa pemain yang menjaga Donnarumma agar memang Donnarumma ini tidak mudah dibobol gawangnya, dan saya perhatikan di sana ada Romagnoli dan juga Tomori, kan agak jauh tuh space di antara mereka. Nah, di sana Poli yang masuk bisa mencetak gol. Setelah itu Bolonya mainnya lebih gila lagi. Ya, ini yang selalu membuat fans Milan deg-degan, saya kira. Bahwa sudah unggul 0-2, 1-2, wah ini bisa saja nih tim lawan mencetak gol penyama kedudukan. Dan hampir saja kan itu Bolonya mencetak gol penyama kedudukan kan dari Soriano ya, saya kira, dengan sundulan kepalanya tuh. Nah, umpannya dari Danilo itu save of the match itu menurut saya dari Donnarumma. Jadi memang ada begitu banyak pembenahan yang perlu dilakukan Pioli lagi di AC Milan dalam cara bertahan mereka. Ini perlu segera dibenahi. Jika terus-menerus begini, akan fatal nanti akibatnya pada saat ketemu tim-tim besar. Nah, itu sudah terjadi 2 kali, lawan Juventus dan juga lawan Atlanta. Secara attacking, oke, ada pemain lain yang dimainkan selain Hakan, tapi mereka koordinasi dan komunikasinya bagus satu sama lainnya. Rebic saya kira biasa-biasa saja, bahkan dia dapat kartu kuning tuh karena melanggar Orsolini kan. Oke, terlepas dari gol yang memang ia cetak, terlepas dari beberapa umpan yang memang ia berikan akurat, tapi secara work rate saya kira ia tidak bekerja keras seperti Saelemaekers dan juga Leao. Jadi disinilah kita melihat bahwa kekuatan Milan sudah tampak berada di lini depan mereka yang bisa saja berimprovisasi jika ada pemain yang absen. Tapi di lini pertahanan, bahkan sekarang sudah ada pemain baru seperti Tomori, tetap saja terlihat mereka labil. Jadi inilah salah satu kekurangan atau weak point of AC Milan yang perlu segera dibenahi Pioli. Mungkin juga dengan menginstruksikan kedua fullback tidak selalu aktif menyerang. Karena jika Calabria dan Hernandez terus-menerus menyerang seperti di game ini, ya, dan lamban kembali ke belakang, ya itu yang akan dimanfaatkan oleh para pemain dari tim lawan. Ya, saya tetap melihat Milan sebagai salah satu calon juara di Serie A musim ini. Sudah tanggung ya, mereka sudah berada di atas untuk waktu yang cukup lama. Mereka saya kira perlu fight untuk menjadi juara Serie A. Tidak akan mudah, karena tadi sudah saya jelaskan di awal, Juve mulai bangkit, Inter punya goal scorers yang bagus, Lukaku dan juga Martinez, ada juga Alexis Sanchez. Milan memang sekarang sudah ada Ibra, tapi jika Mandzukic juga diberikan chance, saya kira itu akan menjadi tambahan power bagi AC Milan. No hate, only football, salam sepak bola.